Bayangkan kalian telah bersusah payah begadang dari subuh sampai maghrib-maghrib untuk push rank hingga mencapai pangkat Grandmaster dan menjadi player terbaik di dalam game Free Fire. Namun ketika kalian terbangun, kalian sudah berada di sebuah pulau antah berantah yang dipenuhi kadal-kadal raksasa. Kalian dipaksa untuk bermain Battle Royale dalam kehidupan nyata dan membunuh player lain demi mencapai buyah agar kalian bisa keluar hidup-hidup dari pulau tersebut. Ryota Sakamoto menghabiskan seluruh waktunya setiap hari untuk bermain sebuah game online bernama Betum. Sebuah game unik di mana para player hanya dapat menggunakan bom, dengan 8 jenis bom yang disebut BIM, dan juga sebuah alat pelacak sonar sebagai alat bantu untuk melacak player musuh. Ryota berhasil menduduki peringkat ke-10 player terbaik di dunia. Dan tujuan utamanya adalah menjadi player Betum nomor 1 di dunia. Sebagai seorang pemuda berusia 22 tahun yang menjalani hidup sebagai wibu akut, Ryota menyia-nyiakan masa mudanya dengan terus bermain Betum di kamarnya tanpa henti. Alasannya sederhana. Game ini memberinya pelarian untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi kuat. Ryota menemukan kenyamanan di dunia virtual itu. Bahkan, ia memiliki seorang istri di dalam game yang bernama Himiko. Suatu hari, setelah bermain game seharian, Ryota tertidur. Dan ketika membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di sebuah hutan belantara. Ia tergantung di sebuah pohon dengan parasut masih melekat pada tubuhnya. Setelah berhasil turun, ia tidak memiliki ingatan sedikit pun tentang bagaimana ia bisa berada di tengah hutan itu. Ia menyadari ada semacam pecahan kaca berwarna hijau tertanam di tangan kirinya. Pikirannya langsung mengarah pada kemungkinan bahwa dia telah diculik oleh alien. Namun saat ia melihat sekelilingnya, ia menemukan sebuah tas berisi baju ganti, cas HP, dan beberapa minuman teh. Ryota pun menyimpulkan bahwa ia mungkin sedang dalam perjalanan ke suatu tempat tadi malam. Ia mulai menjelajahi hutan untuk mencari tahu di mana sebenarnya ia berada. Selama pencariannya, ia beberapa kali bertemu serangga dan hewan kecil lainnya. Ia terus berlari, hingga akhirnya terjatuh keluar dari hutan dan mendarat di hamparan pasir. Terlihat di hadapannya lautan luas terbentang. Entah bagaimana, ia saat ini berada di sebuah pulau terpencil antah berantah. Where the hell am I? Ryota kemudian duduk bersandar di bawah pohon, berusaha mengingat apa yang terjadi malam sebelumnya. Potongan-potongan ingatan Ryota mulai datang secara perlahan. Ia mengingat bahwa ia sempat memarahi ibunya yang bernama Yuki, karena sang ibu meminta Ryota untuk berhenti bermain game dan telah mendaftarkannya bekerja di sebuah supermarket. Ryota juga mengingat dirinya keluar dari Indomaret, lalu dihampiri oleh dua pria berbadan besar, yang menanyainya apakah dia adalah Ryota Sakamoto. Namun mengingat lebih jauh dari itu membuat kepala Ryota sakit. Setelah menyelesaikan makan siangnya, ia bertanya-tanya tentang siapa pemilik tas pinggang yang ditemukannya itu. Karena penasaran, ia mengambil sebuah benda persegi dari dalam tas itu. Dan tanpa sengaja menekan sebuah tombol. Namun hitungan mundur seketika dimulai, dan perasaan tidak enak langsung muncul di pikirannya. Ryota pun langsung melempar benda itu sejauh mungkin. Dan sesaat kemudian, benda tersebut meledak dengan dahsyat. No way. Ketakutan mulai merayapinya. Ryota memeriksa isi tas itu, dan menyadari bahwa semua benda di dalam tas itu adalah bom. Tak lama kemudian, Ryota melihat seseorang muncul dari dalam hutan. Pria itu bernama Yoshiaki Imagawa. Ryota berteriak memanggilnya, yang ternyata menjadi kesalahan karena Ryota langsung disambut dengan ledakan bom. What? What? Seketika, kesadaran mulai menghantam Ryota. Sadar bahwa saat ini ia sedang berada di dalam game Betum versi dunia nyata. Ryota segera mengambil barang-barangnya dan berlari kembali ke dalam hutan. Yoshiaki terus melempar bom, sambil menyebut Ryota pengecut karena kabur. Ryota kemudian berhasil sampai di tepi tebing. Tepat saat ia mengira ia telah berhasil melarikan diri, bom lain hampir mengenai Ryota. Ia menghindar di detik terakhir, dan terpaksa menggunakan bom miliknya. Namun karena tidak terbiasa menggunakan bom sungguhan, ia gagal mengenai sasaran 2 kali. Ryota pun memberanikan diri untuk menghadapi pria itu secara langsung. Menanyakan tentang tempat mereka saat ini, bom-bom yang mereka miliki, dan pecahan kaca hijau yang tertanam di tangannya. Namun pria itu hanya tertawa dan sama sekali tidak mau memberikan informasi apapun.
Ia melemparkan bom lain ke arah Ryota, dan bom itu meledak tepat di dekat wajahnya. Ryota kembali berlari, tanpa tahu sedikit pun alasan mengapa ia diincar oleh pria itu. Yoshiaki pun terus melemparkan bom tanpa ampun ke arah Ryota. Saat Ryota tergeletak di tanah, ingatan tentang game itu mulai membanjiri pikirannya. Ia teringat bahwa pecahan kaca hijau di tangannya adalah sonar scanner. Dan bom-bom yang dimilikinya adalah bom jenis timer. Yang berarti ia harus melemparkannya pada waktu yang tepat. Sementara itu Yoshiaki menggunakan bom yang disebut crackers, yang langsung meledak begitu mengenai targetnya. Ryota pun mengumpulkan sisa tenaganya untuk melawan. Bagaimanapun, ia adalah top player game betum dan peringkat ke-10 di dunia. Ia mencoba bangkit ketika mendengar pria itu menyadari tempat persembunyiannya. Yoshiaki memutuskan untuk melempar bom ke dua arah sekaligus agar lebih mudah mengenai sasaran. Mendengar itu, Ryota langsung berlari sekencang-kencangnya dan melompat ke dalam air. Yoshiaki segera mendekat ke tepi dan menatap permukaan laut itu. Dengan licik, ia memperingatkan bahwa ia akan meledakkan Ryota begitu Ryota muncul ke permukaan untuk mengambil napas. Namun tanpa sepengetahuannya, Ryota telah menyiapkan sebuah jebakan. Ryota telah menanam sebuah bom di antara kaki pria itu sebelum ia melompat. Bom itu langsung meledak, menghancurkan seluruh tubuh Yoshiaki. No! Ryota pun menyaksikan serpihan tubuhnya berceceran jatuh ke dalam air. Perutnya mual, menyadari bahwa ia baru saja membunuh seseorang, dan ia muntah di atas bebatuan. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia tidak punya pilihan lain. Situasi ini adalah soal membunuh atau dibunuh. Ryota kemudian melihat tas bom milik Yoshiaki di tepi pantai. Ia pun memutuskan untuk mengambilnya, demi bisa bertahan hidup di pulau terpencil ini. Sebuah flashback terlihat, di mana Ryota gagal mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan game yang bernama Tyrannos Jepang. Dan saat di rumah, ibunya mengganggunya saat sedang bermain game. Dengan lembut mengatakan bahwa ia sudah meminta pamannya untuk mencarikan Ryota pekerjaan di restoran udon milik pamannya itu. Namun Ryota menolak tawaran itu, dengan marah berteriak agar ibunya meninggalkannya sendirian. Dan melemparkan stick gamenya dengan sangat keras hingga membuat ibunya ketakutan. Flashback pun berakhir, dan Ryota terbangun dalam keadaan lapar di pulau terpencil itu. Disambut hari yang cerah dan pemandangan seorang gadis bernama Himiko yang sedang mencuci pakaiannya di seberang sungai. Ryota mendekatinya. Dan Himiko baru menyadari keberadaan Ryota di saat-saat terakhir dan langsung menjadi panik. Ryota dan Himiko pertama kali bertemu yaitu di dalam game betum ketika tim Ryota meraih kemenangan. Ryota mengulurkan tangan sebagai bentuk persahabatan. Menyatakan bahwa lebih baik bermain dalam game daripada hanya menjadi penonton. Namun Ryota tidak tahu bahwa Himiko juga akhirnya terdampar di pulau ini. Himiko adalah seorang gadis blasteran Eropa yang tinggal di Jepang. Menjalani kehidupan SMA pada umumnya. Berteman dengan seorang gadis bernama Miho, yang sering membicarakan Ryota yang ia kenal dari game betum. Memiliki hobi cosplay karakter anime, dan pergi ke sekolah seperti anak-anak umumnya. Sulit baginya untuk menerima perubahan drastis ini dalam hidupnya yang diasingkan di sebuah pulau terpencil. Dan diberikan tas yang berisi bom tanpa penjelasan apapun. Sebelum bertemu Ryota di pulau ini, Himiko sempat dibangunkan oleh beberapa pria. Ada Isamu Kondo, seorang guru paruh baya, yang meyakinkan Himiko bahwa ia tak perlu khawatir. Berkata bahwa mereka hanya ingin agar Himiko bergabung dengan kelompok mereka. Kelompok tersebut terdiri dari dua anggota lain. Seorang mantan anggota Kopassus Jepang bernama Masashi Miyamoto, dan seorang remaja gendut bernama Mitsuo Akechi. Namun para pria itu mulai berdebat setelah menangkap beberapa ikan. Masashi kemudian menyandera Himiko, menunjukkan kepada Isamu bahwa kemampuan judonya tidak ada gunanya dalam situasi seperti ini. Himiko mengontak Masashi dengan stangannya untuk membebaskan diri dari cengkeramannya yang kuat. Untuk meredakan ketegangan, Mitsuo mencoba menyarankan agar mereka menyimpan semua bom mereka di satu tempat. Mereka pun menunjuk Himiko sebagai pemimpin untuk mengawasi senjata-senjata itu. Pikiran Himiko mulai berputar mencari penjelasan. Ia menyimpulkan bahwa mereka mungkin memilihnya karena mereka menganggap dirinya seorang perempuan yang lebih lemah dari mereka. Tepat saat itu, mereka melihat sebuah pesawat mulai menjatuhkan sesuatu. Mereka pun segera memeriksanya. Dengan penuh kegembiraan, mereka menemukan bahwa pesawat itu ternyata menjatuhkan makanan, air, sabun mandi, dan bahkan sunscreen. Mereka bertiga pun langsung melahap makanan itu, sementara Isamu hanya melihat mereka.
Ia sama sekali tidak senang dan mulai mengomel. Berkata bahwa persediaan makanan sudah sangat terbatas, dan makanan seharusnya dibagi secara adil. Namun Masashi langsung membungkamnya dengan menggorok lehernya dengan pisau. Darahnya memercik ke wajah Himiko yang tampak sangat terkejut. Isamu sekarat selama beberapa detik, lalu akhirnya menggembuskan nafas terakhirnya di bawah sebuah pohon. Flashback sebelum diasingkan di pulau itu, Himiko sedang berjalan pulang dari sekolah bersama teman-temannya. Ia mengundang teman-temannya, termasuk Miho, untuk bertemu dengan sebuah grup band bernama Judgment Flash. Miho kebetulan menyukai salah satu anggota band itu yang bernama Yoshioka. Namun saat itu, Himiko pamit untuk membeli beberapa snack dan minuman untuk mereka. Kembali ke masa kini, Himiko dibangunkan oleh Mitsuo saat pagi buta, yang menyuruh Himiko untuk diam-diam melarikan diri dari Masashi sebelum mereka menjadi target selanjutnya. Mereka berjalan kembali ke dalam hutan sambil membawa senjata dan perlengkapan lainnya, meninggalkan pria itu tanpa persediaan apapun. Setelah berjalan cukup jauh, radar milik Mitsuo memberi sinyal bahwa Masashi sedang berlari ke arah mereka. Ia menggenggam tangan Himiko dan segera menariknya untuk berlari. Himiko kebingungan, tidak mengerti bagaimana Mitsuo bisa tahu bahwa mereka sedang dibuntuti. Namun tepat saat itu, radar miliknya juga aktif, memberitahukan lokasi terkini Masashi. Mereka tiba di sebuah jembatan tali. Namun Masashi berhasil mengejar mereka dengan pisau di tangannya. Sebelum Mitsuo sempat menyeberang, dia menyadari bahwa Masashi kebingungan dan sama sekali tidak tahu cara kerja radar tersebut. Namun karena dia adalah mantan Kopassus Jepang, dia memiliki keahlian untuk melacak posisi mereka secara akurat. Mitsuo pun dengan cepat mengeluarkan bomnya, melemparkannya ke arah Masashi, lalu mulai berlari menyeberangi jembatan. Asap dari ledakan membantu pelariannya, terutama karena ia memiliki bom yang berjenis blazing gas. Sebuah bom yang sangat kuat, hingga bahkan tumbuhan yang terkena asapnya akan segera layu. Meski mereka telah berhasil keluar dari bahaya setidaknya untuk sementara waktu, Himiko bertanya-tanya mengapa Mitsuo tidak juga melepaskan genggaman tangannya. Mitsuo pun terus berbicara soal pentingnya tetap bersama dan tetap di sisi tebing pulau tersebut. Dan Mitsuo bersikeras bahwa mereka harus bersiap menghadapi pertarungan berikutnya sebelum mereka terbunuh. Himiko sama sekali tidak ingin terlibat dalam bunuh-membunuh sesama manusia. Namun ia tiba-tiba melihat bayangan Yoshioka melintas di benaknya, dan secara refleks meninju Mitsuo tepat di wajahnya. Hidung Mitsuo mulai berdarah, dan sikapnya berubah drastis dalam hitungan detik. Dia mulai bertingkah aneh, mengatakan bahwa pukulan Himiko terasa sangat menyenangkan, dan mulai berbicara yang tidak-tidak. Himiko yang bingung dan takut, tak punya pilihan lain. Ia pun segera menggunakan stun gun-nya pada Mitsuo, yang seketika membuat mulut pria aneh itu berbusa dan pingsan. Kita flashback lagi melanjutkan Himiko yang telah membeli snack. Terlihat Himiko memasuki rumah Yoshioka. Terdapat beberapa pasang sepatu di depan pintu, menandakan bahwa ada beberapa tamu di dalam. Namun, pemandangan yang ia saksikan sama sekali tidak seperti yang diharapkannya. Ia melihat dua temannya tergeletak di lantai, dengan pakaian mereka yang acak-acakan. Jelas menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka telah diperkosa oleh pria-pria bajingan itu. Yoshioka juga mulai menggrepe Himiko, namun ia langsung menampar Yoshioka dan berusaha keluar dari rumah itu. Langkah Himiko terhenti ketika ia mendengar suara Miho dari salah satu ruangan, berteriak putus asa meminta pertolongan. Seorang pria menyeret Miho ke dalam ruangan, namun Himiko segera kabur secepat mungkin dan kemudian menghubungi polisi. Meskipun para pelaku akhirnya ditangkap, teman-teman Himiko mulai menjauh darinya. Suatu malam, Himiko bertemu dengan Miho yang marah. Berteriak pada Himiko, mengatakan bahwa ia sangat membenci Himiko dan berharap Himiko menghilang dari dunia ini. Flashback yang menyakitkan itu berakhir, dan Himiko terbangun kembali dalam kenyataan mengerikan berada di sebuah pulau tersebut. Tiba-tiba, ia diserang oleh Mitsuo yang kini sangat liar, di mana air liur menetes dari mulutnya saat ia menerkam Himiko. Himiko dengan sigap mengeluarkan stun gun-nya. Namun Mitsuo menamparnya hingga terlepas dari genggaman Himiko. Dengan nada mengancam, Mitsuo memberitahu bahwa ia telah menguasai penggunaan radar sonar tanpa membuat Himiko sadar. Dengan nada menjijikan, ia mengatakan bahwa ia akan menghukum Himiko. Lalu duduk di atas tubuh Himiko dan mulai melecehkannya. Rasa bersalah atas kejadian yang menimpa teman-temannya yang diperkosa, membuat Himiko tidak melawan sama sekali. Ia hanya terbaring dan merasa putus asa. Tetapi kemudian mengeluarkan sebuah bom.
Satu-satunya pikiran yang terlintas di benaknya adalah bahwa kematian lebih baik daripada dilecehkan. Ketika Mitsuo mendengar bunyi hitungan mundur bom itu, ia segera meloncat dan melarikan diri. Alih-alih mengakhiri hidupnya sendiri, Himiko melemparkan bom itu ke arah Mitsuo. Himiko sama sekali tidak merasakan sedikit pun rasa bersalah atas kematian pria itu. Serangan itu telah membuka matanya akan kenyataan bahwa pulau ini adalah membunuh atau dibunuh. Ryota dan Himiko akhirnya saling bertemu saat Himiko sedang membersihkan dirinya setelah kejadian tadi. Ia dengan cepat mengemasi barang-barangnya dan berjalan menjauh. Himiko menghilang ke dalam hutan, tanpa sempat mendengar penjelasan Ryota. Ryota mulai men-scan area sekitarnya. Dan radarnya menangkap sebuah sinyal lemah. Namun saat Ryota mendekati semak-semak yang bergerak, ia kecewa karena sosok yang muncul bukan Himiko, melainkan seorang pria tua jelek. Pria itu bernama Kiyoshi Taira, seorang agen properti. Bom di tangan Ryota membuat Taira ketakutan. Ryota pun segera menyimpan bomnya, dan Taira mulai bangkit. Taira kemudian menceritakan pada Ryota bahwa ia ingat bagaimana mereka bisa berada di pulau ini. Ryota penasaran dan ingin tahu semuanya. Taira pun mulai mengulang kejadiannya secara rinci. Ia mengatakan bahwa beberapa pria berpakaian serba hitam telah menyeret paksa mereka ke dalam sebuah pesawat. Namun pesawat itu bukan pesawat penumpang, melainkan pesawat kargo. Ia juga mengingat bahwa ada orang-orang lain yang diculik. Dengan usia yang bervariasi, yang totalnya sekitar 30 orang. Para pria berbaju hitam itu membawa stun gun. Lalu muncul seorang pria di layar, otak di balik game ini yang bernama Takanohashi. Ia mulai menjelaskan situasinya seolah-olah mereka akan mengikuti acara game yang menyenangkan, padahal aslinya adalah pesta pembunuhan yang mengerikan. Ia menjelaskan bahwa para sandera sedang diterbangkan menuju sebuah pulau tropis tak berpenghuni di Samudra Pasifik yaitu Pulau Komodo di Indonesia. Tanpa makanan atau air, satu-satunya cara untuk keluar dari tempat itu adalah dengan menyelesaikan game. Dan segala bentuk pemberontakan tidak akan ditoleransi. Dia kemudian mengangkat sebuah bom. Memberitahu bahwa mereka harus bertarung menggunakan bom yang disebut BIM. Orang-orang di dalam pesawat menjadi marah ketika mendengarnya. Dan mulai memprotes rencana itu. Namun salah satu dari mereka langsung disetrum menggunakan senjata. Membuat yang lainnya langsung terdiam. Dengan penuh kesombongan, pria itu lanjut menjelaskan bahwa bom-bom tersebut terdiri dari 8 jenis berbeda. Dan tidak satupun bom yang memiliki buku panduannya. Jadi para sandera harus mencari tahu sendiri bagaimana cara kerja bom yang diberikan pada mereka. Terakhir, dia memberitahu mereka tentang chip hijau yang tertanam di tangan kiri mereka masing-masing. Chip tersebut memungkinkan para sandera untuk melacak lokasi satu sama lain dari jarak jauh. Dan hanya akan terlepas dari tubuh seseorang ketika orang itu sudah tidak bernyawa. Untuk bisa menyelesaikan game ini, seseorang harus mengumpulkan 7 chip hijau tersebut. Namun tepat ketika pria itu hampir selesai menjelaskan, dia dipotong oleh teriakan Ryota yang marah. Memprotes karena tidak bisa membedakan antara dunia nyata dan virtual. Tampaknya Ryota mengenal pria itu, namun dia kini tidak mengingat apapun. Menurut Taira, mungkin hal itu karena para pria berbaju hitam itu menyetrum kepala Ryota dengan tegangan tinggi. Setelah itu, parasut mulai dipasangkan ke tubuh mereka satu persatu dan mereka langsung dilempar keluar dari pesawat. Ryota pun mulai menyusun potongan-potongan ingatannya. Dan sekarang semuanya masuk akal. Di mana dia pertama kali terbangun di pulau itu, tergantung di pohon dengan parasut dan darah di tangannya akibat jatuh dari pesawat. Namun, hal yang masih tidak bisa Ryota pahami adalah kenapa ia dipaksa untuk ikut serta dalam game mematikan ini. Dan bingung mengapa semua aturan dalam game ini begitu mirip dengan game online Betum. Ia tahu seseorang yang terlibat dalam game ini berasal dari perusahaan bernama Tyrannus Jepang. Namun mungkinkah sebuah perusahaan game mampu menyelenggarakan sesuatu sebesar ini? Perasaan putus asa mulai menyelimuti Ryota ketika ia menyadari bahwa tak ada jalan keluar lain, selain mengulangi kejahatan yang telah ia lakukan pada malam pertamanya di pulau itu sebanyak 6 kali lagi. Taira kemudian mendekati Ryota, mengajak Ryota untuk bekerja sama dalam game gila ini. Meski tak ingin membunuh siapapun, Ryota mempertimbangkan ajakan itu, karena menganggap pemikiran Taira bahwa mereka bisa keluar dari pulau dengan cara tanpa membunuh adalah hal yang naif. Tapi kemudian Ryota berpikir bahwa andai saja dirinya tidak pernah memainkan game Betum, mungkin ia juga akan berpikir seperti Taira. Ryota pun memutuskan bahwa lebih baik bekerja sama dengan Taira daripada sendirian.
Namun ia mengajukan satu syarat. Ia ingin tahu jenis BIM yang dibawa Taira untuk memastikan apakah ia benar-benar aman berada bersamanya. Taira menolak, karena menurutnya ia tidak akan bisa mempercayai Ryota setelah menunjukkannya. Kecuali Ryota juga bersedia menunjukkan isi kedua tas milik Ryota. Namun menurutnya akan lebih baik jika mereka saling merahasiakan isi persenjataan mereka masing-masing. Karena ketidaktahuan itu justru akan menumbuhkan rasa saling menghormati, karena bom mereka ibarat senjata nuklir mereka. Ryota terkejut mendengar bahwa ucapan pria tua itu ternyata cukup bijak. Bertahan hidup di Betum tidak hanya berarti harus mahir menggunakan bom. Tapi kamu juga harus memiliki kemampuan untuk memahami dan menghadapi orang lain. Dan Taira jelas memiliki kemampuan itu. Ryota pun memutuskan untuk memanfaatkan Taira. Ia memberitahu Taira bahwa mereka bisa bekerja sama tanpa syarat apapun. Namun beberapa detik kemudian, mereka mendengar suara gaduh. Setelah mendaki bukit, Ryota bisa dengan jelas melihat sebuah pesawat yang sedang menjatuhkan paket-paket makanan yang terpasang parasut. Salah satu paket terlihat jatuh cukup dekat dari mereka. Ryota pun memutuskan untuk mengambilnya sebelum ada orang lain yang datang. Dia hampir sampai, dan akan melompat untuk mengambilnya. Namun tiba-tiba dia melihat seorang gadis berlari ke arah yang sama. Gadis itu sampai terlebih dahulu. Namun saat dia gembira dan bersyukur karena berhasil mendapatkan paket itu, sebuah bom meledak tepat di depannya. Membunuhnya secara instan. Beberapa detik kemudian, seorang pria bernama Nabutaka Oda muncul dari asap. Mengambil chip, koper, dan bom gadis itu. All of you murderers! How can you kill people without a second thought? Ryota kemudian melihat ke arah parasut lain yang tersangkut di pohon yang tidak jauh dari situ. Tetapi dia mengurungkan niatnya dan tidak ingin mengambil risiko setelah kejadian yang menimpa gadis itu. Namun Taira mendukung dan mendorong Ryota untuk mencoba mengambil persediaan itu. Mereka pun mencoba menuju lokasi tersebut. Ryota mulai menggunakan radarnya untuk berjaga-jaga, dan tidak ada orang yang terlihat. Mereka sampai di sebuah pohon, tetapi mereka terkejut menemukan ada seorang anak laki-laki yang telah berlumuran darah. Berdiri di samping tubuh seorang pria tewas yang tergeletak di bawah pohon tersebut. Tanpa mereka ketahui, bocah yang bernama Kosuke Kira itu adalah seorang pembunuh berantai dan tukang perkosa sebelum diasingkan di pulau ini. Meskipun baru berusia 14 tahun, dia melarikan diri dari ayahnya yang kasar dan mencuri di kota untuk membeli makan. Pada akhirnya, dia merenggut nyawa 4 wanita tak berdosa dan memperkosa mereka setelahnya. Seorang pria bernama Soichi Natsume akan membelanya di pengadilan sebagai pengacaranya. Para detektif yakin bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak pasti akan berpihak pada Kosuke. Namun kini, Natsume dan Kosuke telah dikirim ke pulau terpencil ini. Natsume melihat Kosuke sedang membunuh katak. Dia mencoba membuat anak itu mengerti bahwa membunuh makhluk hidup untuk kesenangan bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan. Namun Kosuke tampaknya tidak bisa memahami itu. Mereka berdua kemudian melihat persediaan makanan jatuh dan segera menuju ke arahnya. Ayah Kosuke, Yoshihisa Kira, juga telah dikirim ke pulau itu. Dia mencoba meledakkan pohon itu dengan bom milik Kosuke, tetapi tidak berhasil. Ayahnya pun memaksa Kosuke untuk meledakkan pohon itu. Begitu koper persediaan jatuh ke tanah, ayahnya mengambilnya dan mulai berjalan pergi. Mengatakan bahwa mereka bisa mengikutinya jika ingin mendapatkan makanan. Natsume mencoba berunding bahwa mereka semua harus membagikan isi makanan itu. Tetapi Yoshihisa mulai merendahkan Natsume. Mengatakan bahwa yang terkuatlah yang menguasai tempat seperti ini. Menyebutnya sebagai hukum rimba. Namun Kosuke tidak tahan lagi dengan sikap ayahnya. Dan dia diam-diam menempelkan bomnya di dada ayahnya. Kedua pria itu mulai panik, dan Yoshihisa dengan cepat mencoba melepas bajunya atas saran Natsume. Tetapi sebelum dia bisa melepasnya, bom itu meledak, menghancurkan sebagian tubuhnya seketika. Kosuke terlihat sangat mengerikan. Dan dengan senang hati berbalik kepada pengacaranya. Bertanya apakah Natsume akan melindunginya dan membelanya di pengadilan lagi. Namun pengacara itu sudah tidak kuat dan melarikan diri dari Kosuke. Begitu pria itu pergi, Ryota dan Taira datang. Dan setelah menilai situasinya, mereka memutuskan untuk segera pergi sebelum mereka menjadi target berikutnya dari anak iblis itu. Saat mereka melarikan diri, Taira terjatuh ke tanah.
Ryota menyuruhnya untuk bersembunyi dan tetap diam. Dengan begitu, radar Kosuke tidak akan dapat mendeteksinya. Karena radar itu hanya bisa mendeteksi target yang bergerak. Ryota memutuskan untuk memberikan pelajaran kepada anak itu. Dan berencana untuk merebut bomnya juga. Terlihat Kosuke berada tepat di belakangnya, sesekali melacak jaraknya. Alih-alih menjauh, Ryota justru berlari ke arah anak itu dan mereka berdua jatuh bersilangan. Ryota berhasil menghindari bomnya dan mulai berlari lagi. Ryota menyadari bahwa anak itu adalah player dengan peringkat 3 bintang di game Betum, dari bagaimana cara anak itu menangani situasi ini. Namun, Ryota sendiri adalah player peringkat 4 bintang. Dia yakin bahwa skillnya melebihi kemampuan Kosuke. Anak itu juga menyadari bahwa Ryota adalah seorang player Betum. Yang berarti taktik game standar tidak akan bekerja untuk mereka berdua. Dia pun mulai tertawa dengan gila menyadari hal itu. Sementara Kosuke sibuk melemparkan bom, Taira mengumpulkan chip hijau dari tubuh Yoshihisa. Ryota menyadari bahwa salah satu jenis bom yang dimiliki anak itu adalah bom jenis cracker. Sekarang, dia harus mengetahui jenis bom lainnya yang dimiliki Kosuke. Ryota mulai berlari menjauh, tetapi Kosuke tidak membiarkannya begitu saja. Ryota telah menyiapkan sebuah bom sebagai jebakan, tetapi ledakannya tidak mengenai anak itu secara langsung. Kosuke mencoba membalas dengan melemparkan bom implosi. Dan bom itu menempel di tas Ryota. Dengan beberapa detik tersisa, Ryota dengan cepat melepaskan tasnya dan melemparnya ke udara. Bom itu menciptakan semacam isapan vakum dan meledak di udara. Bom itu benar-benar hampir saja melenyapkan Ryota. Kosuke ingin agar Ryota bertarung seperti di dalam game. Dia tidak ingin Ryota menahan diri. Ryota berteriak, berkata bahwa anak itu terlalu muda untuk memahami perbedaan antara dunia maya dan kenyataan. Dan seharusnya tidak bicara seolah-olah dia mengerti segalanya. Kosuke melemparkan bom lagi ke arah suara Ryota. Marah, Ryota pun melemparkan bom ke arah Kosuke. Tetapi Kosuke melompat menghindar. Anak itu menyadari bahwa Ryota memiliki bom jenis timer dan cracker. Ryota merasa seolah-olah dia sedang bermain versi virtual dari game itu. Dan seluruh situasi ini seperti di dalam mimpi. Seolah-olah dia sedang menonton dirinya bermain di layar. Di mana dia sangat fokus hingga api dari ledakan itu entah bagaimana tidak terasa panas baginya. Kosuke kemudian melihat Ryota dengan jelas, dan langsung melemparkan bom implosi. Tetapi dengan refleks cepat Ryota, bom itu menempel di tas yang kosong dan meledak di udara. Ryota kemudian mulai berlari memutar, dan terus membatalkan scan radar setiap kali Kosuke mencoba mendeteksi gerakannya. Taktik ini membuat Kosuke stres dan kebingungan. Dan Ryota tiba-tiba muncul dari belakang dan melemparkan bom langsung ke arah Kosuke. Begitu asapnya menghilang, kenyataan mulai terasa saat dia melihat anak itu terluka di depannya. Ryota menyadari bahwa dia sebenarnya sedang menjalani game Betum versi nyata. Kemudian, Ryota mengikat Kosuke ke sebuah batang pohon dan mengambil bomnya. Meninggalkan satu bungkus coklat untuknya. Kosuke ingin mengetahui nama Ryota. Ryota pun menyebutkan Sakamoto dan langsung berjalan tanpa menoleh. Gambaran nama Sakamoto yang berada di peringkat 10 besar player terbaik di dunia muncul di benak Kosuke. Dia mulai tertawa terbahak-bahak, merasa sangat gembira bisa bertemu dengan sang legenda Ryota Sakamoto. Beberapa saat kemudian, Ryota dan Taira makan pop mie bersama setelah sekian hari hidup dalam kelaparan. Taira berulang kali mengucapkan terima kasih atas makan siang gratis itu. Dan air matanya pun mengalir di wajahnya. Ryota menyaksikannya dengan kagum, karena dia belum pernah melihat seseorang mengucapkan rasa syukurnya seperti ini sebelumnya. Namun dia masih benar-benar tidak mengerti mengapa dia harus dibuang ke pulau kematian ini. Adegan kemudian beralih ke rumahnya, di mana ayah tirinya, Hisanobu, masuk dan melihat ibu Ryota yang sedang bersandar di bak mandi dengan pergelangan tangannya yang tersayat. Dia segera mengambil handuk, dan hendak menelepon ambulan. Namun Yuki memotongnya, mengatakan dia tahu bahwa Hisanobu telah dipecat dari pekerjaannya dan hanya berpura-pura bekerja demi mereka. Yuki mengaku bahwa dia telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Ternyata, dialah yang telah menandatangani nama Ryota untuk dibawa pergi oleh perusahaan game Jepang itu. Kembali ke pulau, mereka melihat mayat Mitsuo meluncur turun dari air terjun. Ryota pergi untuk memeriksa apakah ada musuh di atas aliran sungai. Meninggalkan Taira. Namun sebelum pergi, Ryota berpesan agar Taira bersembunyi di tempat aman agar terhindar dari bahaya yang mungkin datang. Saat Ryota pergi, Taira mengumpulkan chip lainnya.
Saat berjalan masuk ke dalam hutan, Ryota menemukan sebuah mayat dan hampir muntah melihatnya. Dia kemudian menggunakan radarnya dan melihat seseorang berdiri di puncak bukit. Itu adalah Himiko. Himiko mengeluarkan bomnya dan melemparkannya ke arah yang salah. Namun begitu meledak, bom itu mengeluarkan semacam gas. Ryota menduga bom itu berjenis gas pembakar, yang membakar segala sesuatu yang bersentuhan dengannya. Dia berhasil keluar dari hutan hidup-hidup, tetapi akhirnya berhadapan langsung dengan gadis itu. Ryota dengan cepat mengangkat tangannya, menyerah, dan mengatakan bahwa dia hanya ingin keluar dari pulau ini. Ryota melihat beberapa bom berbeda yang Himiko punya, menduga bahwa gadis itu telah membunuh para pemiliknya. Ryota mencoba menawarkan untuk bergabung dengannya. Tetapi jika gadis itu tidak mau, dia bisa pergi begitu saja. Himiko tidak menurunkan kewaspadaannya sedikit pun, dan mengaktifkan bomnya. Namun setelah beberapa saat, dia mematikannya. Ryota menghela napas lega, mengira bahwa dia sudah cukup meyakinkan gadis itu. Namun begitu dia melangkah maju untuk mendekat, Himiko mengaktifkan bomnya lagi dan melemparkannya ke arah Ryota. Untungnya bom itu meleset, dan Ryota segera bangkit dan langsung berlari ke arah Himiko menembus asap. Himiko mengeluarkan stun gun-nya dan mencoba melumpuhkan Ryota. Namun Ryota berhasil menghindarinya. Melihat mata biru dan rambut pirang Himiko, membuat Ryota berpikir bahwa mungkin gadis itu adalah seorang turis dari Eropa. Himiko langsung mengoreksinya, mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah orang Jepang, dan menyatakan kebenciannya terhadap semua pria di dunia ini. Ryota jatuh ke tanah dan hampir tersetrum. Namun dia berhasil menendang tangan Himiko menjauh. Himiko akhirnya malah menyetrum dirinya sendiri, jatuh menimpa Ryota. Ryota menyuruhnya bangun, tetapi Himiko sudah tak sadarkan diri. Ryota kemudian melepas tas bom Himiko, berjaga-jaga jika dia terbangun dan kehilangan akalnya lagi. Himiko terjebak dalam mimpi buruk tentang Mitsuo, membuatnya terbangun dengan panik. Namun dia melihat Ryota yang sedang menggendongnya. Himiko mencoba menggerakkan tangannya, tetapi masih mati rasa karena kejadian sebelumnya. Tak mau menyerah, dia berhasil mengeluarkan bom dari sakunya dan mengaktifkannya. Mengaku bahwa dia lebih baik mati daripada disiksa oleh pria bejat sepertinya. Namun Ryota dengan tenang menonaktifkan bom itu sebelum meledak. Seketika air mata mengalir di wajah Himiko dan dia mulai menangis. Ryota pun memutuskan untuk membawa gadis itu bersamanya setelah menyadari bahwa dia ingin mengakhiri hidupnya begitu saja. Mereka bertiga kemudian duduk di sekitar api. Taira menawarkan kopi dalam cup mie instan bekasnya. Mata Himiko berkaca-kaca saat dia meneguknya. Pria tua itu berjanji bahwa mereka tidak akan melakukan hal aneh jika Himiko tetap bersama mereka. Mereka hanya ingin keluar dari pulau ini. Namun Himiko mengaku bahwa dia tidak memiliki orang yang menginginkannya kembali, karena merekalah yang telah membuangnya di pulau ini. Taira dan Ryota bingung dengan pernyataan itu. Ryota bertanya siapa yang memberitahu Himiko informasi itu, karena tak ada yang memberitahu mereka hal seperti itu. Himiko mengatakan bahwa dia diberitahu oleh teman-temannya yang menuliskan namanya, yang menginginkannya untuk menghilang selamanya. Himiko menjelaskan bahwa orang itu bisa siapa saja yang baru-baru ini memiliki masalah dengan mereka. Taira pun teringat akan pertengkarannya dengan seorang pelanggannya baru-baru ini. Sementara pikiran Ryota langsung terarah pada gambaran Yuki sang ibu. Saat itulah dia sadar bahwa ibunya sendiri yang telah membuangnya di pulau kematian ini. Taira mencoba menghibur Himiko, memberitahunya bahwa mereka harus keluar dari pulau ini terlebih dahulu. Setelah itu, mereka bisa berbicara dengan orang-orang itu. Ceramah motivasi singkat Taira seketika terhenti ketika mereka mendengar suara semak-semak bergoyang di belakang mereka. Tidak ada yang terdeteksi di radar Ryota, mungkin ada yang membatalkannya. Namun saat Taira mulai menyalakan senter, mereka melihat mata yang bersinar terang. Jelas bukan milik manusia. Ryota segera mendekati Himiko, berusaha membantunya kabur. Pada saat itu juga, kawanan komodo raksasa muncul dari semak-semak. These things are giant lizards! Mereka bertiga dengan cepat menyeberangi sungai, tetapi Ryota berlari kembali untuk mengambil bom mereka. Dia menghantamkan batu besar ke kepala seekor komodo. Tetapi saat dia melemparkan sebuah bom ke beberapa komodo yang mengepung Taira dan Himiko, bom itu tidak meledak. Ryota pun menduga bahwa bom itu tidak berfungsi karena dia belum membunuh anak itu. Tidak ada tanda bom yang mana milik anak itu.
Ryota mulai memeriksanya satu persatu. Tetapi begitu dia berhasil menemukan bom yang bukan milik anak itu, seekor komodo sudah menggigit kaki Taira. Dia terlambat dengan bomnya, namun komodo-komodo itu segera kabur setelah diledakkan. Taira-san! Mereka kemudian berjalan melalui sungai sebagai tindakan keamanan. Taira membawa tas yang berisi semua perlengkapan, dan Ryota menggendong Himiko di punggungnya. Kaki pria tua itu terus berdarah tanpa henti. Dia mulai berbicara dengan sedih, bertanya-tanya apakah Ryota tidak akan meninggalkannya. Dia mengaku bahwa setiap kali Ryota meninggalkannya untuk bertarung, dia merasa overthinking apakah Ryota akan kembali atau tidak. Taira kemudian berkata bahwa mungkin gadis itu benar tentang bagaimana mereka dibuang di pulau ini. Karena meskipun dia baik pada keluarganya, dia adalah monster di tempat kerjanya. Di mana dia memanfaatkan celah dalam aturan untuk kepentingan pribadinya. Memang tidak mengejutkan jika ada seseorang dari pekerjaannya yang menuliskan namanya. Dan dia menyebut hal itu sebagai karma. Tiba-tiba para komodo itu menyerang mereka lagi saat mereka masih di sungai. Taira pun mulai lari menyelamatkan diri. Damn it! Where did you go, Taira-san? Taira-san! Taira-san! Radar bahkan tidak dapat mendeteksi posisinya. Ryota pun bertanya-tanya apakah Taira sengaja membuat dirinya menggendong gadis itu agar dia bisa melarikan diri dengan semua bom dan persediaan makanan mereka. Ryota berhenti sejenak saat pikiran tentang pengkhianatan mulai terlintas di pikirannya. Dia mendengar suara desisan dari para komodo. Dan seekor komodo muncul di depan mereka. Ryota jatuh ke tanah karena ketakutan, dan menjatuhkan Himiko juga. Tiba-tiba, sebuah bom terbang meluncur ke arah komodo dan meledak menghancurkannya. Taira muncul tepat setelahnya, dan dia tidak meninggalkan mereka begitu saja. Taira-san, I'm sorry. I shouldn't have doubted you. Well, when you're scared, all you can think about is the worst in a situation. I'm the same way. So, never give up hope, right? Mereka kemudian menemukan sebuah bangunan terbengkalai. Namun memanjatnya menjadi tantangan karena tangga yang sudah berkarat itu sangat rapuh. Dan membawa Himiko yang tak sadarkan diri tidaklah mudah. Para kadal itu lagi-lagi menemui mereka di sana. Taira melemparkan bom terbang miliknya, tetapi bom itu tidak sekuat jenis lainnya. Ryota mencoba membangunkan Himiko, tetapi kemudian memutuskan untuk meninggalkannya di sana. Dan mulai memanjat tangga. Taira berpikir bahwa mungkin Ryota akan mengorbankan dirinya dan Himiko. Tetapi dengan keuntungan ketinggian, Ryota melemparkan bom gas terbakar ke arah kadal-kadal itu. Dia berhasil mengaktifkan bom tersebut menggunakan jari Himiko. Angin bertiup, meniup gas menjauh dari mereka dan mengarah ke hutan, yang akan menjaga mereka tetap aman untuk sementara waktu. Ryota menyadari bahwa hal ini tidak akan pernah terjadi dalam game Betum. Karena mendeteksi angin dan menggunakan bom milik orang lain tidak pernah ada di game itu. Himiko akhirnya sadar kembali. Mereka berhasil sampai di puncak. Ada noda darah di salah satu sudut dinding, namun sepertinya itu berasal dari ronde sebelumnya. Namun Taira mengalami demam tinggi dan kakinya terasa semakin sakit akibat digigit komodo beracun itu. Malam berikutnya datang, dan mereka berusaha mendisinfeksi luka Taira. Tetapi itu adalah pekerjaan yang sangat merepotkan. What are you doing? Come on, move it! No! I just don't want to touch any man! What are you talking about? This isn't the time for that! He got bitten trying to protect you! Okay, here we go! Hari berikutnya tiba, dan mereka masih berada di atas bangunan terbengkalai itu. Ryota mulai bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada mereka sekarang. Adegan kemudian berpindah ke gedung Tyrannos Jepang. Para pria memantau setiap gerakan para player di pulau tersebut. Takanohashi berpikir bahwa Ryota akan memberikan data yang sangat berguna, karena sepertinya dia sedang membentuk aliansi. Ryota bertanya pada Himiko tentang namanya. Tetapi Himiko tidak tertarik untuk berbagi informasi, dan menyatakan bahwa dia tidak mempercayai pria manapun.
Ryota kemudian bertanya bagaimana Himiko bisa memperoleh begitu banyak makanan dan berbagai jenis bom. Karena jika dia bisa menggunakannya, itu berarti dia pasti telah membunuh orang-orang yang memiliki bom itu. Himiko tidak ingin mengungkapkan informasi itu juga, tetapi kemudian menyebutnya sebagai pembelaan diri. Ryota tidak bisa memutuskan apakah gadis itu benar-benar serius atau sedang berpura-pura. Namun percakapan mereka terputus oleh sinyal sonar. Himiko mengatakan bahwa dia telah terdeteksi oleh siapapun yang menggunakan sonar itu. Dan diam-diam mengambil tasnya untuk pergi. Tetapi Ryota ingin membantu Himiko, berkata bahwa dia akan bertindak sebagai umpan untuk menarik musuh itu menjauh. Dia mulai masuk lebih dalam ke hutan, scanning area sekitarnya. Radar mendeteksi seseorang yang mendekat ke arahnya. Ryota bergerak ke ujung lainnya, berpikir bahwa jika dia semakin jauh, dia tidak perlu bertarung dengan orang itu. Tetapi begitu dia men-scan untuk kedua kalinya, dia menyadari bahwa orang itu sudah berada di belakangnya. Dia menghindari tusukan pisaunya pada detik terakhir. Orang itu ternyata adalah Masashi. Flashback memperlihatkan pernikahan virtual Himiko dan Ryota di game Betum. Ryota ingin bertemu dengan Himiko di dunia nyata. Tetapi Himiko lebih memilih keadaannya tetap seperti ini saja. I like you this way. It's nice. I like it this way, and I want to keep dreaming this way. Himiko. Kembali ke kenyataan, Ryota diserang Masashi dengan pisaunya. Ryota menawarkan agar Masashi bergabung dengan mereka untuk melarikan diri dari pulau tersebut. Namun sebelum selesai berbicara, Ryota diserang oleh sebuah bom yang datang dari arah lain. Dia hampir saja terlambat menghindari ledakan itu. Terlihat bahwa itu adalah Natsume yang melakukannya, yang sekarang bergabung dengan tim Masashi. Yang kemudian membiarkan Ryota melarikan diri agar dia bisa melacak anggota Ryota yang lain yang dia sebutkan. Ryota kembali ke markas melalui jalur memutar yang lebih panjang, untuk mengelabui Masashi. Tetapi Himiko yakin bahwa Ryota pasti telah meninggalkan jejak di belakang. Himiko tidak ingin tinggal bersama mereka lebih lama lagi. Ryota mencoba menghentikannya, namun seorang tamu tak diundang muncul dengan pisaunya. Masashi telah melacak Ryota dengan cara lamanya sebagai seorang tentara Kopassus Jepang. Dia telah menyadari bahwa Himiko sedang bersama Ryota setelah melihat stun gun yang dibawa Ryota. Masashi mengancam akan mencari chip Mitsuo yang ada pada Himiko. Ryota mengumpulkan keberaniannya untuk ikut campur. Namun stun gun-nya sudah tidak berfungsi lagi. Masashi menatapnya, jelas menunjukkan bahwa di pulau ini, seseorang hanya punya dua pilihan yaitu hidup atau mati. Dan tidak ada cara lain untuk melarikan diri. Satu-satunya cara untuk keluar adalah mengumpulkan chip dari mayat player lain. Ryota berargumen bahwa sebuah game sebesar ini pasti memiliki masalah keseimbangan. Dia pernah bekerja sebagai debugger untuk Taranis Jepang. Dan kemungkinan besar merekalah perusahaan yang menjalankan game ini. Dia merasa bahwa game ini belum selesai. Yang berarti ada celah yang bisa mereka manfaatkan. Masashi tidak percaya cerita itu, dan menyebut Ryota sebagai optimisme bodoh seorang bocah. Dia langsung melukai tangan Taira, dan menendang Ryota terjatuh dari bangunan. Meninggalkan Himiko sendirian. Natsume juga memanjat naik untuk bergabung dengan mereka. Ketika Ryota kembali sadar, dia dengan cepat naik ke atas. Namun hanya menyaksikan Taira yang sedang memegangi tangannya yang terluka, dan tidak ada tanda-tanda semua barang mereka dan juga Himiko. Namun Ryota melihat HP Himiko dan membukanya. Dia melihat foto cosplaynya, dan dengan cepat menyadari bahwa kostum dan nama tersebut sama dengan gadis yang dia nikahi dalam game Betum. Ryota pun memutuskan untuk mengejarnya, tetapi Taira tidak ingin Ryota meninggalkannya sendirian. Dia sangat memohon agar Ryota tetap bersamanya, atau dia akan kehilangan akal sehatnya. Namun Ryota tidak peduli. Segera turun dari tangga dan meninggalkan pria itu terpuruk dengan depresinya sendiri. Hujan deras mulai turun di pulau itu. Natsume dan Masashi menikmati persediaan makanan yang mereka curi, sambil menahan Himiko di atas tempat tidur. Dia memohon pada Masashi untuk membiarkannya mati. Namun Masashi mengeluarkan pisaunya, dan mulai menyiksa Himiko secara perlahan dengan menyayat tangannya. Mereka kemudian terganggu oleh sinyal sonar yang aktif. Dan Himiko membalas sinyal itu. Sepertinya dia sedang berkomunikasi dengan seseorang. Masashi sadar bahwa ini berarti Ryota masih hidup.
Kedua pria itu pun memutuskan agar Natsume menyerangnya dengan bom yang diatur dengan timer 3 detik. Setelah 2 bom diledakkan, terjadi keheningan. Namun seseorang nampak masih bergerak. Masashi berpikir bahwa mungkin Natsume telah melenyapkan Ryota. Tetapi kemudian terlintas pikiran bahwa Ryota lah yang mungkin telah membunuh Natsume. Ia pun dengan cepat mencari tempat berlindung. Dan Masashi hampir saja menyerang Natsume, mengira itu adalah Ryota. Where is he? What happened? I saw him, so then I attacked him, but he disappeared. Is it possible to blow someone up so completely there's nothing left? Sementara itu, Ryota sampai di ruangan tempat Himiko ditahan. Dan sebuah bom telah diletakkan di atas pintu. Untungnya Ryota menangkapnya tepat sebelum jatuh ke lantai. Dia pun mematikan timernya dan menghela napas lega. Dia beruntung bisa menonaktifkannya, menjadikan bom itu miliknya. Ryota mulai masuk ke dalam ruangan tempat Himiko terikat di tempat tidur. Dia menyebutkan nama yang digunakan Himiko dalam game virtual Betum. Memberitahu mereka pernah bermain bersama. Dan berkata bahwa dia adalah Sakamoto di dalam game Betum. Himiko teringat akan pernikahan mereka di dalam game. Tetapi dia membantah, berkata bahwa dia adalah Himiko yang berbeda. Dan mengatakan bahwa dia hanya mendengar nama Ryota dari teman-temannya yang bermain game itu. Ryota merasa kecewa karena dia mengira bahwa Himiko adalah Himiko yang sama dengan di game Betum, sehingga ia memberanikan diri untuk menyelamatkan Himiko. Namun dengan terjualnya 3 juta kopi game Betum, mungkin saja ada lebih banyak player dengan nama yang sama. Tetapi Ryota tetap merasa senang karena telah mendengarkan suara hatinya untuk menyelamatkan Himiko. Terlihat Masashi mulai men-scan area sekitar, memberi mereka peringatan. Dia menginstruksikan Natsume untuk mengepung mereka dari satu arah, sementara dia mengitari dari sisi lain. Pengacara itu mulai berlari seperti orang gila mengejar Ryota. Menyebut tindakannya ini sebagai pembelaan diri sambil melemparkan bom padanya. I found you! Die! I am an elite lawyer! Die! Die! You're unarmed! Sebagai balasan, Ryota melemparkan bom yang didapatnya tadi, tepat ke wajah Natsume, melenyapkan tubuhnya seketika. Namun di sisi lain, Himiko kembali disandera oleh Masashi. Pria itu mulai membuang pisaunya, memberitahu Ryota bahwa mereka bisa bertarung tangan kosong. Yang dia butuhkan hanyalah chip mereka, karena dia yakin Himiko juga memiliki chip Mitsuo. Setelah dia mengumpulkan chip mereka, dia bisa dengan mudah mengambil chip Taira dan Natsume. Menjadikannya 6 chip. Dia sudah memiliki 1 dari pembunuhan sebelumnya. Sehingga totalnya, dia akan memiliki 8 chip untuk melarikan diri dari pulau ini. Dia bahkan menawarkan semua chip itu jika Ryota berhasil menghabisi dirinya. Ryota dengan cepat bergerak untuk mencoba mengambil pisau itu. Namun Masashi menendangnya dengan keras, mendorongnya ke ujung ruangan. Dia sudah tahu bahwa Ryota akan mencoba mengambil pisau itu seperti kebanyakan orang. Masashi mulai memukul Ryota, lalu memutar lengannya. Membuat pisau itu terjatuh tepat di samping Ryota. Ryota mulai mengingat kembali kehidupannya yang telah ia sia-siakan. Berpikir bahwa ini adalah cara dia akan bertemu dengan akhir hidupnya. Namun tiba-tiba Himiko melompat ke atas pria itu. Dia melempar Himiko seperti boneka, namun dengan cepat menyadari bahwa Himiko telah menempelkan bom gas di tubuhnya. Ini memberi Ryota waktu untuk melarikan diri bersama Himiko. That bitch flipped the fucking switch! Mereka terus berlari, tetapi mereka mendapat jalan buntu. Gas bom itu hampir mencapai mereka. Dan Ryota melihat sebuah celah di langit-langit. Dia langsung memanjat keluar melaluinya, dan mulai menarik Himiko ke atas. Dia merasakan tangan Masashi meraih Himiko. Terlihat seluruh kulitnya terbakar dan hampir meleleh karena gas tersebut. Ryota pun melemparkan sebuah bom ke arahnya dan menarik Himiko keluar dari sana. Di mana pria itu teralihkan oleh bom tersebut. Masashi mengambil bom itu, berpikir bahwa dia masih memiliki beberapa detik untuk membuangnya. Namun ketika melihat waktu pada bom tersebut, dia menyadari bahwa Ryota telah melemparkan bom milik Natsume yang disetel dengan timer 3 detik. Bom itu pun seketika meledak di tangannya. Ryota memeluk Himiko erat saat ledakan terjadi. I'm really sorry about that. Sementara itu, terlihat perusahaan game memantau mereka, menyaksikan adegan itu seolah-olah mereka sedang menonton sebuah film di bioskop. Pria itu menyebutkan bahwa game ini akan seimbang setelah ronde ketiga ini.
Flashback dimulai, di mana adegan memperlihatkan saat Himiko dibully di sekolahnya karena meninggalkan para gadis diperkosa di apartemen band itu. Malam harinya, Himiko memainkan game betum dan bertemu dengan Ryota secara virtual. Nampak Ryota memilih untuk tetap berdiri diam di sisi Himiko. Tidak membanjiri obrolan mereka dengan pertanyaan. Yang memang itulah yang saat itu Himiko butuhkan. I want to stay with you, okay? Thank you. Kembali ke game betum versi dunia nyata, mereka baru saja lolos dari cengkeraman maut. Ryota memegang beberapa chip di tangannya. Mengingat bagaimana tekad Masashi jauh lebih kuat daripada miliknya, karena Ryota sendiri sebenarnya tidak ingin ikut serta dalam acara pembunuhan ini. Tetapi ketika harus menyelamatkan hidupnya, tekadnya menjadi bulat dan dia memilih untuk terus bertahan hidup. Malam berikutnya, terlihat dua player lain yang bernama Hidemi Kinoshita dan Hitoshi Kakimoto, yang memutuskan untuk bekerja sama sebagai sekutu, di mana Hitoshi berjanji akan selalu berada di sisi Hidemi dan melindunginya. Namun begitu kawanan Komodo muncul, Hidemi mendorong pria itu ke jurang, dan menyatakan bahwa dia membutuhkan chipnya untuk keluar dari pulau ini. Dan akan melakukan apa saja, bahkan jika harus membunuh seseorang. Selain itu, Hidemi juga melemparkan sebuah bom ke dalam lubang, untuk memastikan bahwa pria itu benar-benar mati. Kita kemudian melihat Takanohashi, yang sedang menjelaskan kepada CEO perusahaan bahwa Hidemi menunjukkan reaksi umum para player di pulau tersebut. Mereka siap membunuh siapa saja begitu keselamatan mereka terancam. CEO tertarik dengan hal ini, namun mengeluh tentang betapa nyata dan mengerikannya kekerasan yang terjadi. Namun Takanohashi menjelaskan bahwa semua kejadian di pulau itu bisa mereka ubah menjadi animasi grafik 3 dimensi, untuk membuatnya lebih menarik dan diterima bagi halayak umum. Ryota dan Himiko berlindung di sebuah bangunan terbengkalai untuk malam itu. Ryota memberi Himiko beberapa kue dan pakaian ganti agar bisa tidur dengan nyaman. Dia kemudian memberitahu Himiko bahwa dia akan tidur di ruangan lain untuk kenyamanannya. Tetapi Himiko terlalu takut, dan akhirnya mereka tidur di ruangan yang sama dengan membuat garis batas menggunakan barang-barang mereka. Ryota berterima kasih pada Himiko karena telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Himiko juga mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dan menyebut Ryota gila, karena mau datang untuk menyelamatkannya tanpa membawa satu bom pun. Ryota mengaku bahwa mungkin saat itu dia tidak berpikir dengan jernih karena semuanya terjadi sangat mendadak. Dan mengetahui bahwa Himiko yang dia kenal secara online sedang berada dalam bahaya, membuat tekadnya bulat dan segera pergi untuk menyelamatkannya. Tetapi karena Himiko mengaku bahwa bukan gadis itu, Ryota sekarang hanya merasa senang karena Himiko selamat. Ryota kemudian menjelaskan bagaimana dia adalah seorang wibu akut, dan telah menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk bermain betum. Dia mengaitkan kehidupan virtualnya dengan kehidupan nyata, dan menganggap teman-teman virtualnya adalah segalanya baginya. Himiko di dunia virtual itu adalah orang yang sangat peduli padanya, yang membuatnya merasa sangat bahagia berada di dunia game itu. Namun sekarang setelah dipikir-pikir lagi, mungkin dirinya hanya kelaparan akan interaksi manusia di kehidupan nyata. Karena Ryota tidak mendapat balasan dari Himiko, dia mengira bahwa Himiko pasti sudah tertidur. Namun tanpa sepengetahuannya, Himiko diam-diam menangis sejadi-jadinya. Mengetahui bahwa pria ini adalah Ryota Sakamoto yang sama yang telah menikahinya di game itu. Dan lebih dari itu, Himiko merasa seolah-olah penyelamatan Ryota seperti adegan langsung dari sebuah film action. Setelah terlelap dalam mimpinya, Himiko terbangun dan melihat seseorang dengan rambut gimbal berdiri di depannya. Himiko menjerit sekeras-kerasnya, membangunkan Ryota. Ryota mengatakan mungkin saja itu hanya imajinasi Himiko. Tetapi Himiko bersikeras bahwa dia benar-benar melihat seseorang yang mengerikan sambil memegang senter. Ryota pun menyarankan agar mereka berpencar agar pencariannya lebih cepat. Tetapi Himiko tidak ingin ditinggal sendirian dalam kegelapan. Ryota pun memberi Himiko senter, dan menyuruhnya memberi tanda 2 kali jika dia membutuhkan bantuan. Lalu berlari menuju sebuah jendela yang terang. Setibanya di ruangan itu, Ryota disambut dengan sebuah kamar yang sangat rapi dan lengkap. Terdapat sebuah lentera, pakaian, makanan, buku, dan semua yang diperlukan seseorang untuk bertahan hidup. Orang yang tinggal di sini pasti sudah lama berada di ruangan ini. Pikiran bahwa ini mungkin adalah jebakan untuk menjebaknya pun mulai menghantamnya. Ryota mulai mundur, namun tak lama setelah itu, orang yang Himiko lihat sebelumnya muncul dengan mengayunkan sabitnya.
Ryota nyaris tidak bisa menghindari serangan itu, dan langsung menendang wanita itu dengan kakinya. Setelah melihat orang itu, ternyata itu adalah seorang wanita yang tangan kirinya telah diamputasi, dan tidak ada tanda bahwa dia memiliki chip radar. Hey, Himiko, I think... Ryota kemudian membawa Himiko ke wanita yang tak sadar itu. Wanita itu perlahan mulai sadar, dan begitu matanya tertuju pada Ryota, dia mulai meronta-ronta. Himiko memerintahkan Ryota untuk meninggalkan ruangan sebentar sementara dia berusaha menenangkannya. Setelah wanita itu cukup stabil, Himiko bertanya tentangnya. Wanita itu memperingatkan Himiko bahwa pria adalah makhluk bahaya yang harus dijauhi, dan hal yang sangat bodoh untuk mempercayai mereka. Wanita itu kemudian mulai menceritakan kisahnya. Ternyata dia adalah player dari ronde game sebelumnya, yang telah dibuang oleh seorang pria yang dulu dia percaya. Namanya adalah Shiki Murasaki, dan dia bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit yang kekurangan staf. Suatu hari, seorang dokter ahli bedah melakukan kesalahan dalam operasinya. Tetapi karena perawat itu menghormatinya, dia mengubah data untuk menyelamatkan reputasi sang dokter. Namun begitu semua kebohongannya terbongkar, sang dokter menimpakan seluruh kesalahan pada wanita perawat tersebut. Dia akhirnya terdampar di pulau ini bersama dokter itu, dan mereka memutuskan bekerja sama untuk mengumpulkan chip. Namun saat mereka berhasil mengumpulkan chip ke-6, yang berarti salah satu dari mereka bisa dengan mudah keluar dari pulau ini, dokter itu malah memilih dirinya sendiri dan meledakkan wanita itu. Namun bom tersebut hanya memutuskan lengan kirinya. Pria itu mengambil chipnya, dan pergi dengan helikopter tanpa menoleh ke belakang sama sekali. Perawat itu memperingatkan Himiko untuk tetap waspada. Karena jika dia mempercayai Ryota, dia harus siap akan tantangan sebenarnya, yaitu begitu mereka berhasil mengumpulkan chip ke-6. Himiko kemudian menceritakan semua cerita perawat itu kepada Ryota, kecuali bagian tentang chip ke-6 itu. Ryota pun mulai berpikir optimis, dan menyarankan bahwa dengan semua bom yang mereka miliki, mereka bisa dengan mudah membajak helikopter itu untuk melarikan diri. Sementara itu, Taira sedang dirawat oleh seseorang, yang tidak lain adalah sang dokter ahli bedah tersebut. Dia ternyata kembali diasingkan ke pulau itu untuk kedua kalinya. Dan dia sekarang memperkenalkan dirinya sebagai seorang dokter bernama Date dari rumah sakit Chiba. Taira berpikir bahwa dia dirawat dan dibalut perban karena pria itu hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang dokter. Namun dia tidak tahu bahwa Date sedang menyelamatkannya untuk kepentingannya sendiri, yaitu untuk mengambil chipnya. Tak lama kemudian, Himiko dan Ryota kembali, dan mereka dihadapkan pada kedatangan wajah baru. Date pun menyadari bahwa Taira tidak sepenuhnya sendirian. Dia segera berpura-pura menjadi seorang player baru yang tidak berbahaya, memberitahu mereka bahwa dia hanya kebetulan lewat dan menjalankan tugas sucinya sebagai dokter. Date bahkan dengan sukarela membiarkan mereka memeriksa bomnya, yang terlihat bahwa jenis bomnya memiliki remote jarak jauh. Ryota berpikir bahwa pria itu tidak ingin membunuh player lain, karena pria itu sama sekali belum pernah menggunakan bomnya. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Date tidak bertemu siapapun selama 3 hari berturut-turut setelah dia dibuang di pulau ini. Ryota pun dengan bodoh memberitahu Date tentang rencana mereka untuk melarikan diri dengan helikopter, dan memberitahu bahwa mereka sudah mengumpulkan 3 buah chip. Mendengar angka itu, Date langsung setuju untuk membantu mereka melarikan diri dari pulau. Dia lanjut memperkenalkan dirinya sebagai Masahito Date. Mereka kemudian melihat pesawat yang menjatuhkan pasokan makanan, dan mereka bertiga bergegas menuju ke arah jatuhnya parasut itu. Saat mereka berlari, mereka diinterupsi oleh radar lain, menandakan bahwa player lain juga mengejar persediaan itu. Ryota pun menyuruh mereka untuk membalas sinyal player tak dikenal itu setiap beberapa detik untuk menakut-nakuti mereka. Tampaknya ide itu berhasil. Namun salah satu dari mereka yang bernama Nobutaka Oda, sama sekali tidak gentar, dan mulai berlari dengan kecepatan yang sama, tepat di samping Ryota. Mereka melompat ke arah koper itu. Namun koper itu terbang menjauh tertiup angin kencang. Pria itu masih belum menunjukkan tanda-tanda mundur. Ryota menyadari bahwa dia adalah pria yang sama yang pernah ia lihat saat meledakkan seorang wanita demi koper persediaan itu. Hidemi juga sekarang telah bekerja sama dengannya. Dia berhasil menjatuhkan Himiko dan melemparkan sebuah bom waktu ke atas dadanya.
dan berjalan pergi tanpa penyesalan atau rasa bersalah. Sementara itu, Date berhasil meraih koper tersebut. Tetapi angin terlalu kuat dan mulai menariknya. Nobutaka melemparkan bom gas ke arahnya, dan Ryota berteriak agar Date melepaskannya. Namun Date telah memasang bomnya ke tali parasut dan meledakannya dengan remote-nya. Membuat koper persediaan itu terlempar, terguling menuruni bukit. Ryota dan Nobutaka berlari mengejar koper itu. Namun Ryota lah yang berhasil mendapatkannya. Now run! Don't let him get the trunk! Of course not! After all this, I won't let him take it. Sementara itu di hutan, Hidemi gagal mengumpulkan chip karena gas yang menyebar. Saat dia mengira Himiko sudah mati, Himiko tiba-tiba muncul dan menerjang ke arahnya. Membuat Hidemi tersetrum. Himiko mengungkapkan bahwa dia panik di saat terakhir, dan membuang bom wanita itu menjauh. Dia menyesal tidak melemparkan bom itu ke arahnya. Himiko mencoba menakut-nakuti wanita itu dengan bom dan stun gun-nya. Namun Hidemi tidak terpengaruh dan siap untuk menghantam Himiko dengan tinjunya. Sementara itu, Nobutaka tidak menyerah dengan koper persediaan itu. Yang lebih buruk lagi, Ryota dikelilingi oleh bom molotov bersuhu 1300 derajat Celcius, yang dilemparkan oleh player lain bernama Tomoaki Iwakura, di mana pria itu telah membentuk aliansi dengan Kosuke. Terlihat Nobutaka berlari menembus melewati kobaran api, menendang Ryota, dan merebut koper itu. Segera berlari dan langsung terjun menuju laut di bawah. Ryota hanya bisa terdiam kehilangan kesadarannya. Dia dengan cepat menyadarkan dirinya dan mengikuti pria itu. Kembali di hutan, Hidemi melompat ke Himiko dan menjatuhkannya ke tanah. Mencekik lehernya dengan kuat. Himiko dengan kesulitan mencoba melawan. Pada saat itu gambaran Ryota muncul dalam pikirannya, meskipun dia mencoba menyangkal bahwa pria itu tidak memiliki makna baginya. Namun dengan tekadnya yang membara, Himiko berhasil melempar Hidemi dari tubuhnya, membuat wanita itu terjatuh dan menghantam batang pohon. Pada saat itu, sebuah bom dilempar ke arah mereka, dan mereka berdua melompat menghindar. Di mana terlihat bahwa Date adalah orang yang melempar bom itu. Namun di luar dugaannya, Himiko selamat dan masih hidup. Dia pun segera berpura-pura khawatir pada Himiko. Himiko yang telah melihat dengan jelas sandiwara Date si bejat itu, mulai berpura-pura tidak melihatnya. Takut dia akan dibunuh. Satu-satunya orang yang bisa dia percayai sepenuhnya adalah Ryota. Sementara itu, Ryota berhasil keluar dari air. Tetapi dia tidak melihat tanda-tanda keberadaan Nobutaka. Pada saat itu, Tomoaki keluar dari hutan. Berbicara pada dirinya sendiri tentang bagaimana Kosuke sangat bodoh karena berpikir para pria itu akan berada di pantai. Namun saat masih berpikir, dia melihat koper itu. Dia dengan senang berjalan menuju koper tersebut. Namun begitu dia membungkuk untuk mengambilnya, ledakan bom seketika melenyapkannya. Ternyata Nobutaka telah menipunya dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan pada gadis hari itu. Nobutaka pun mengambil chip dan tasnya. Dia kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, tetapi Ryota berteriak dari belakang menyuruhnya untuk berhenti, mengancamnya dengan bom cracker, dan memerintahkannya untuk menjatuhkan semua barangnya. Pria itu menurut, menjatuhkan semuanya di pasir, termasuk chipnya, dan perlahan bergerak menjauh. Ryota sedikit bingung dengan patuh dan nurutnya pria itu. Ryota pun yakin ada sesuatu yang tidak beres. Pikiran Ryota mengarah pada jebakan. Berpikir bahwa Nobutaka mungkin memiliki bom remote jarak jauh. Namun, terlihat bahwa tangan pria itu tidak memegang apapun. Ryota perlahan bergerak mendekati barang-barang tersebut. Dan begitu dia membungkuk, Nobutaka menekan tombol ledakan. Dugaan Ryota benar. Pria itu memang memiliki bom dengan remote jarak jauh. Tetapi dia ternyata menyimpan remote itu di mulutnya. Nobutaka men-scan area, yakin bahwa dia telah menang. Namun yang mengejutkan, Ryota muncul di radarnya dan masih hidup. Pretty smart. Not smart enough. I won't lose at the tomb! Seluruh staf perusahaan menahan napas saat menyaksikan adegan aksi ciamik nan mendebarkan itu berlangsung. Siapakah yang akan memenangkan game ini? Karena gabungan chip mereka berdua, bisa memungkinkan salah satu dari mereka untuk bisa keluar dari pulau ini. Takanohashi menjelaskan bahwa mereka mengira Ryota tidak selamat karena mereka semua menyaksikannya dari sudut pandang Nobutaka.
Yang berarti mereka hanya melihat bahwa Ryota mendekati koper itu secara horizontal. Namun Ryota sudah tahu bahwa itu adalah jebakan, dan sebenarnya itu hanyalah ilusi optik. Di mana yang sebenarnya secara vertikal, Ryota benar-benar jauh dari koper itu. Meskipun tampak demikian bagi Nobutaka. Sakamoto had the better plan! It's not over yet! Nobutaka kemudian mengambil sebuah bom dari tangan Tomoaki yang terkulai. Dan dari penglihatan radarnya terlihat bahwa Ryota mulai berlari menuju laut. Nobutaka melemparkan bom itu ke arahnya, marah karena Ryota tidak melawannya. Namun Ryota berhasil menyelamatkan dirinya dari ledakan dengan menyelam ke dalam air. Ketika Ryota keluar untuk menghirup udara, Nobutaka mengenali wajah Ryota entah dari mana. Tetapi itu tidak memberikan informasi apapun dan berjalan pergi, meninggalkan Ryota yang kebingungan. Pada saat itu, Ryota mendengar Kosuke sedang tertawa seperti orang gila. Memuji Ryota atas skill taktikal Ryota yang sangat mengagumkan. Dia pun pergi dengan membawa tas bom milik Ryota, meskipun memang awalnya itu adalah milik anak itu. Ryota tidak punya tenaga lagi dan terjatuh di bibir pantai. Tak lama kemudian, Himiko dan Date akhirnya datang untuk menyelamatkannya. Pria itu berpura-pura khawatir, sementara Himiko langsung memeluk Ryota dengan erat. Benar-benar khawatir padanya. Ryota merasa malu, memberitahu Himiko bahwa pakaiannya basah kuyup, dan dia juga belum mandi. Well, we should get back. Sementara itu di tempat lain, Hidemi tidak bersyukur, mengeluh tentang makanan yang diberikan Nobutaka kepadanya setelah semua perjuangannya. Ryota dan yang lainnya kembali ke markas mereka. Dan Ryota masih berpikir tentang suara pria itu yang sangat familiar baginya. Dia terus berpikir, hingga akhirnya dia teringat seorang teman SMA-nya. Yang wajahnya sangat cocok dengan dia, yaitu Nobutaka Oda. Dia adalah anak yang populer dan unggul dalam segala hal, berbeda dengan Ryota. Namun dia mau berbicara dengan Ryota yang hampir tidak dikenal di sekolah. Mungkin karena mereka berdua sama-sama anak yatim. Ryota akhirnya membuka dirinya, dan menjadi teman akrab Nobutaka. Lalu suatu hari, Ryota memberitahu Nobutaka tentang perasaannya pada seorang gadis bernama Aiko. Nobutaka yang meskipun tahu bahwa Ryota menyukainya, namun dia malah menjalin hubungan dengan gadis itu dan menidurinya. The hell do you think you're doing? Weren't you dating me? Hey! Shut your Don't mouth. walk away from me! Or her! You're the reason she's crying! Dia mengakuinya, dan Ryota pun merasa sangat marah. Ryota ingat bahwa dia memukul Nobutaka di atap hingga orang-orang datang dan menahannya. Mereka berdua pun akhirnya diberi hukuman skorsing, dan Nobutaka akhirnya keluar dari sekolah. Kabar tentang Nobutaka beredar, bahwa dia telah membuat sebuah klub dan menjadi seorang host. Ryota berharap dia bisa meminta penjelasan tentang hubungan itu darinya. Ryota kemudian membuat kari instan dari sisa persediaan makanan yang ada di koper Date. Yang nampak bahwa pria itu menyesal telah membagikannya. Dia juga bahkan tidak mengerti mengapa dia bergabung dengan tim Ryota. Dia memberitahu Ryota bahwa mereka harus mencari lebih banyak makanan keesokan harinya. Menjelaskan bahwa dia biasanya mendengar suara pesawat terbang pada siang hari. Ryota setuju, sementara Himiko menatapnya dengan curiga. Ryota kemudian mencoba memberi makan Taira, tetapi Taira tidak memiliki nafsu makan. Date memeriksa denyut nadi Taira, dan memberitahu mereka bahwa mereka harus mendapatkan serum untuk menetralisir racun yang menyebar di tubuh Taira. Atau dia bisa mati secara perlahan karenanya. Himiko kemudian meminta ingin berbicara dengan Ryota. Himiko memberitahu bahwa Murasaki memberinya informasi tentang beberapa obat yang ada di gedungnya. Ryota pun berencana membawa Date ikut bersama mereka, karena dia adalah seorang dokter dan bisa mengidentifikasi obat yang cocok untuk menangani luka Taira. Saat Date berniat untuk melenyapkan mereka, Ryota kembali, mengajak Date untuk ikut dengannya. Dan mereka pun berangkat mencari obat-obatan. Meninggalkan Taira yang malang sendirian sekali lagi. Dalam perjalanan, Ryota menanyakan Himiko tentang sikapnya terhadap Date. Bagi Ryota, dokter itu terlihat sebagai orang yang baik. Namun Himiko memperingatkan bahwa itu semua hanya sandiwara sang dokter. Himiko masih tidak bisa menghilangkan ingatannya bahwa Date lah yang melemparkan bom ke arahnya dan Hidemi. Himiko yakin bahwa Date ingin agar mereka berdua mati. Dan sudah tidak bisa mempercayai dokter itu lagi sedikit pun. Ryota mencoba mengingatkan bahwa pria itu belum menggunakan bomnya. Dan juga telah membagikan makanan yang sangat berharga kepada mereka. Mereka akhirnya sampai di pintu masuk, dan Himiko mulai berbisik pada Ryota.
mengatakan bahwa mereka harus merahasiakan keberadaan Murasaki pada Date. Date mulai curiga melihat mereka. Tetapi Himiko berbohong, mengatakan bahwa dia menemukan beberapa obat ketika tersesat di gedung ini. Mereka memutuskan untuk berpisah agar pencarian menjadi lebih mudah. Terlihat Date mengingat dan hafal lorong-lorong gedung itu dari ronde pertandingan sebelumnya. Dia melemparkan beberapa botol obat, mengetahui bahwa botol-botol tersebut kemungkinan sudah kadaluarsa atau tidak berguna. Ryota menemukannya, dan Date bertanya apakah mereka tidak mempercayainya. Memanipulasi Ryota, mengatakan bahwa untuk bertahan hidup, Ryota harus mempercayai orang lain. Dia kemudian menyerahkan kopernya kepada Ryota dan mulai berjalan keluar dari ruangan. Sebelum pergi, Ryota memberi sebuah sinyal kepada Himiko, dan dia melihatnya sedang berlari ke arah mereka. Himiko mengeluarkan kepalanya di jendela, dan dengan cepat berteriak menyuruh Ryota untuk membuang koper tersebut. Ryota bingung dengan ucapannya. Sementara Date terkejut melihat bagaimana Himiko bisa mengetahui tipu daya muslihatnya. Himiko berteriak lagi, mengatakan bahwa sebuah bom telah dipasang di dalam koper tersebut. Begitu Himiko menyelesaikan kalimatnya, koper itu pun seketika meledak. Die! Now that's one down. Date berjalan melewati asap dengan sangat angkuh dan sombong, menyatakan bahwa dia berniat membunuh mereka berdua dengan bom itu. Tetapi dia tidak tahu bagaimana bisa Himiko mengetahui tipuannya itu. Namun, dia tetap akan menyingkirkan Himiko juga sekarang. Saat dia hendak melemparkan bomnya ke arah Himiko, dia terhenti karena Murasaki menusuk belakangnya dengan sabit. 10 menit sebelumnya, Himiko telah menemukan Murasaki dan memberitahunya tentang luka Taira. Sayangnya, tidak ada obat untuk menyembuhkan racun tersebut. Tetapi Murasaki mengarahkan Himiko ke sebuah ruangan, di mana dia bisa menemukan antibiotik dan penghilang rasa sakit. Himiko memberitahu bahwa dia tidak mempercayai seorang pria dalam kelompoknya. Menunjuk ke arah Date melalui jendela, di mana pria itu sedang sibuk meletakkan botol-botol ke dalam koper. Murasaki pun langsung mengenalinya. Dan ketika dia melihat Date menyerahkan koper itu kepada Ryota, dia yakin bahwa Date telah menanamkan sebuah bom di dalamnya. Begitu dia memberitahu rencana pria itu pada Himiko, gadis itu langsung bergegas pergi. Khawatir akan nyawa Ryota. Kembali ke masa sekarang, Date memberitahu mereka bahwa dia telah memasang bom di seluruh gedung. Salah satu bom meledak tidak jauh dari mereka. Murasaki keluar dari jendela, dan Date dengan sarkas memujinya karena berhasil menyembuhkan lengannya yang putus itu. Murasaki membalas, menertawai kenyataan bahwa Date dibuang di pulau ini untuk kedua kalinya. Date berniat untuk melemparkan bom milik Ryota ke arah Murasaki, tetapi Murasaki dengan cepat melemparkan bom milik Himiko ke arahnya. Meskipun Himiko masih hidup, dia sebelumnya telah mengaktifkannya agar Murasaki bisa menggunakannya. Dia mulai berlari ke arah Date begitu dia melarikan diri. Memancing Murasaki lebih jauh agar dia mencapai ujung dinding bangunan. Murasaki terperangkap dalam trik Date sekali lagi. Date pun menekan tombol remote-nya, membuat bom di belakangnya meledak. Murasaki terjatuh ke tanah karena ledakan itu. Dan sebuah bom terlepas dari tangannya, menyisakan Himiko seorang. Date berencana untuk merenggut nyawanya selanjutnya. Dengan cara ini, dia akan memiliki 2 chip lagi. Mereka sudah memiliki 3 chip. Dan dengan membunuh Taira, dia akan mendapatkan 6 chip. Himiko mulai menangis, menyesal karena tidak mengungkapkan dirinya kepada Ryota. Nampak Date berjalan menuju gadis itu dengan bom milik Ryota. Tetapi ketika dia melemparkannya ke Himiko, bom itu tidak meledak. Bingung, dia menggunakan radar untuk mengecek mayat Ryota. Terkejut, dia melihat Ryota sedang berjalan ke arah mereka melalui reruntuhan, masih hidup sehat walafiat. Date bertanya-tanya bagaimana Ryota bisa bertahan dari ledakan mematikan itu. Flashback 5 detik sebelum ledakan, Ryota berhasil melemparkan koper itu begitu Himiko memberitahunya tentang bom tersebut. Date keluar dari ruangan, jadi dia tidak melihat Ryota melempar koper itu ke ujung ruangan, dan melompat ke bawah tangga. Kembali ke sekarang, Ryota memberitahu mereka bahwa dirinya dulu yang naif sudah mati sekarang. Dia tidak akan membiarkan Date menggunakan bom lain selain bom bertipe remote jarak jauh yang sudah ditanamkan Date di seluruh gedung. Membuat Date kini tak bersenjata.
Ryota memerintahkan Date untuk menyerah, atau dia akan menggunakan bom cracker yang langsung meledakkan pria itu. Namun Date berbalik, dan mulai berlari. Dia memancing Ryota ke salah satu ruangan tempat dia memasang bomnya. Tepat di depan kaki Ryota, tersembunyi sebuah bom di bawah beberapa papan kayu. Dia mengaktifkannya, namun dia mendengar suara klik bom itu dari belakangnya. Ryota memberitahu Date bahwa dia telah memindahkan bom itu saat Date sibuk mengejar Himiko. Bom itu pun meledak, membuat Date sekarat. Himiko bertanya pada Ryota apa yang akan mereka lakukan sekarang. Ryota telah memahami kenyataan bahwa pria itu ingin mereka mati sejak awal. Dan tujuan satu-satunya adalah untuk mengambil chip mereka. Namun Murasaki muncul dari belakang, memberitahu mereka bahwa dia yang akan menangani pria itu. Wanita itu masih hidup meskipun telah terjatuh dari ketinggian. Dia mulai menodongkan sabitnya ke tenggorokan Date. Namun Date memandang Murasaki dengan tatapan yang menyedihkan, membuatnya menjadi ragu dan marah pada saat yang sama. Murasaki pun mengayunkan sabitnya, tetapi tebasannya mengenai lantai tepat di samping Date. Dia bertanya-tanya apakah Murasaki sudah memaafkannya. Tetapi Murasaki dengan marah mengingatkannya dengan wajah penuh air mata bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Dia perlahan menunduk pada Date dan menangis sejadi-jadinya. Setelah itu, Himiko ingin membersihkan tubuhnya sementara Ryota tetap berjaga untuk mengantisipasi penyusup. Dia berkata bahwa dia tidak mengerti mengapa Murasaki memilih untuk merawat pria yang telah memperlakukannya dengan buruk dan mengkhianatinya itu. Himiko berpikir bahwa dia mengerti perasaan wanita itu walaupun hanya sedikit. Dan saat ini, Himiko ingin membawa obat untuk Taira secepat mungkin. Ryota menyarankan untuk mengambil chip dari orang-orang yang telah mati selama ini, yang akan membuat total chip mereka menjadi 6. Dengan begitu, mereka bisa memanggil helikopter dan melarikan diri bersama. We won't have to fight anymore. We won't have to kill anyone, will we? Ryota, you pervert! You jerk! I can't believe you! You're the one who came out of the shower! Tom! I can't trust men after all! Mereka berdua melanjutkan perjalanan dengan harapan di hati mereka. Tetapi setibanya di sana, tidak ada chip yang tersisa. Chip Mitsuo juga hilang. Melihat mayatnya, Himiko teringat serangkaian peristiwa traumatis yang menyebabkan kematian pria tersebut. Namun Ryota menenangkan Himiko, mengatakan bahwa dia membunuh pria itu sebagai bentuk pertahanan diri. Saat berjalan kembali menuju Taira, Ryota teringat bahwa hanya Taira yang mengetahui tentang lokasi mayat-mayat itu. Mungkin dialah yang mengambil chip-chip tersebut. Tetapi Ryota berusaha untuk tidak mencurigai pria tua itu. Setibanya mereka di bangunan terbengkalai, mereka mendengar suara dengungan. Setelah mendengarkan lebih detail, Ryota menyadari bahwa itu adalah sebuah bom terbang. Dan Taira adalah orang yang memilikinya. Bom itu mulai mendekati mereka. Ditinggal sendirian lagi dan lagi, membuat Taira menjadi overthinking. Terutama setelah ia terluka. Kali ini dia mulai berhalusinasi, di mana dia terus mendengar suara anaknya memanggil namanya. Taira berjalan keluar, dan melihat anaknya yang bernama Yuzuhiko, berdiri di bawah. Memberitahu Taira bahwa dia merindukannya. Taira meratapi kenyataan bahwa dia tidak memiliki cukup chip untuk kembali pada si buah hati. Tetapi kemudian dia melihat sosok istrinya di samping anaknya. Istrinya berkata bahwa Taira harus menghitung chipnya lagi. Taira mengeluarkan 2 chip, tetapi kemudian teringat 3 chip yang dimiliki Ryota. Ini membuat total chipnya berjumlah 5. Dan jika mereka mati, jumlah totalnya menjadi 7. Memungkinkannya untuk bisa keluar dari pulau ini. Imajinasi keluarganya kemudian menghilang. Tetapi dia memutuskan untuk merenggut nyawa Ryota dan Himiko yang sedang menuju ke arahnya. Setibanya mereka di bangunan terbengkalai itu, mereka mendengar suara dengungan lagi. Setelah mendengarkan lebih teliti, Ryota menyadari bahwa itu adalah bom terbang yang mengunci target padanya. Dia mulai berlari berputar-putar, namun ia terjatuh tersandung besi. Ryota mengambilnya dan menghantam bom tersebut. Ryota tahu bahwa Taira adalah orang yang memiliki jenis bom ini. Dia berteriak memanggil pria itu, tetapi Himiko memperingatkannya tentang bom lain yang mengejarnya. Ryota memukulnya, tetapi bom itu meledak di dekatnya. No! It's within range! Ryota! Melukai kakinya hingga ia tak bisa berdiri. Himiko berteriak agar pria tua itu berhenti bermain game mengerikan ini.
Dia teringat akan kata-kata Murasaki, bahwa mereka akan diuji ketika tiba saatnya mereka berhasil mengumpulkan chip ke-6. Himiko mulai bertanya-tanya apakah Taira benar-benar mengkhianati mereka demi chip-chip tersebut. Ryota mencoba men-scan area sekitar, tetapi tidak mendapat respons dari pria tua itu. Dia kemudian teringat bagaimana Taira selalu berkata bahwa dia takut ditinggalkan oleh Ryota. Ryota menyalahkan dirinya karena membuat pria tua itu merasa sangat cemas hingga dia kehilangan kewarasannya. Ryota merasa seolah-olah dia telah melakukan hal yang sama pada Taira seperti yang dilakukan ayahnya padanya. Mengabaikan Ryota kecil dan ibunya, memberikan semua waktunya hanya untuk pekerjaan. Dia kemudian teringat bagaimana ibunya menikah lagi, tanpa mempertimbangkan untuk bertanya pada sang suami terlebih dahulu. Ryota merasa bersalah karena tidak pernah sekalipun berpikir tentang bagaimana perasaan Taira setiap kali dia meninggalkannya sendirian. Pada saat itu, sebuah bom terbang ketiga mulai mendekat. Terlihat Taira mengamati dari balik semak-semak. Alih-alih melarikan diri, Himiko berdiri di depan Ryota dan menangkap bom itu di tangannya. Dia menonaktifkannya dan berdiri tegak, melindungi Ryota agar tidak menjadi sasaran. Sebuah flashback dari game Betum pun terlintas di benaknya. Himiko pernah melindunginya dengan cara yang sama di game online itu. Kali ini, Ryota benar-benar yakin bahwa dia adalah Himiko yang sama yang dinikahinya di dalam game. Namun Taira tidak mundur sampai mereka berdua mati. Dia meluncurkan sebuah bom lain menuju mereka. Himiko berdiri di depan, mengira bahwa bom tersebut masih menargetkan Ryota. Tetapi Ryota dengan cepat menyadarinya, karena tidak mungkin Taira akan menyia-nyiakan bomnya lagi. Pria tua itu cukup cerdas untuk melakukan kesalahan yang sama. Ini berarti Himiko adalah target berikutnya. Ryota pun dengan segenap kekuatannya berhasil melompat tinggi untuk meraih bom yang datang langsung ke arah Himiko, dan langsung menonaktifkannya. Taira terkejut dengan tindakan Ryota, dan dia mulai berlari menjauh. Scan dari Ryota semakin membuatnya cemas, takut bahwa kali ini dia akan dibunuh. Ryota berteriak menyuruh agar pria itu kembali, sambil terpincang-pincang mengejarnya. Taira pun memutuskan menggunakan bom terakhirnya untuk membunuh mereka. Tetapi kemudian dia mendengar Ryota ingin meminta maaf, dan mengungkapkan keinginan untuk pulang bersamanya. Hati Taira pun perlahan mulai tenang. Namun tepat ketika dia akan mengubah pikirannya, dia sudah dikelilingi oleh kawanan komodo besar. Dia langsung berpikir bahwa ini adalah karma atas apa yang dia lakukan pada Ryota dan Himiko. Tetapi alasannya adalah bahwa dia hanya ingin kembali bertemu dengan keluarganya. Karena sudah putus asa, Taira pun menargetkan bom terakhir itu pada dirinya sendiri dan meledakkan dirinya. Daddy can't take any more pain. Mereka mendengar ledakan itu, tetapi Taira sudah mati saat mereka menemukannya. Ryota merasakan kesedihan atas kehilangan Taira. Terutama karena dia tidak sempat meminta maaf kepada pria tua itu karena selalu meninggalkannya sendirian. Why did you? Why? Saat malam tiba, mereka kembali berlindung di bangunan terbengkalai. Himiko bertanya apakah Taira ingin mengkhianati mereka seperti yang dilakukan Date. Ryota menyangkalnya, dia masih menganggap Taira sebagai orang biasa, dan menyalahkan dirinya atas kematian Taira. Himiko kemudian mengeluarkan 3 chip, 1 milik Taira, dan 2 lainnya yang dia ambil secara diam-diam. Dia ingin Ryota pergi tanpa dirinya. Himiko siap mengorbankan dirinya agar Ryota bisa melarikan diri dari pulau ini. Karena baginya, tidak ada gunanya kembali. Dia berpikir tentang bagaimana Ryota adalah cahaya yang bersinar dalam dunianya yang suram ini, di mana hatinya terhubung meski raga mereka terpisah jauh. Setelah dibuang ke pulau ini, Ryota telah menyelamatkannya berkali-kali dan menjadi harapan hidupnya. Himiko dengan tulus mengatakan bahwa dia lebih memilih agar Ryota kembali hidup-hidup. Ryota merasa tersinggung saat mendengar ucapan itu. Dia dengan marah bertanya apakah Himiko menganggapnya orang seperti itu. Mengorbankan orang lain demi bisa melarikan diri sendiri dari pulau ini. Ryota dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Himiko, baik di dunia nyata maupun di dunia game. Ryota mengaku bahwa dia sudah menyadari bahwa Himiko adalah Himiko yang sama dari game Betum. Mereka pun saling menggenggam tangan, jari-jari mereka saling bersentuhan dan mereka pun berciuman. Namun Ryota terhenti, merasakan bahwa Himiko sedang ketakutan hingga gemetar.
Ryota pun menenangkannya, dengan mengatakan bahwa dia ingin keluar dari neraka ini, dan mulai berkencan dengan Himiko secara resmi di dunia nyata. Membuat Himiko merasa sangat senang mendengarnya. Kembali di Tokyo, sebuah tim sedang dikirim ke pulau itu karena adanya masalah teknis. Sementara itu, semua orang yang telah ditemui Ryota sejauh ini, telah membentuk aliansi mereka masing-masing. Siap menghadapi rintangan dan tantangan yang akan diberikan pulau ini kepada mereka. Itulah dia guys rekap dari anime Betum. Terima kasih sudah menonton.